Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafa Ibrahim, NIM 036 dari S1 Teknik Informatika. Nah, saya akan menjelaskan tentang tugas desain jaringan data center. Ya, buat data center yang melayani web server, database server, DNS server, storage server, dan network distribusi baik intranet maupun internet. Ya, sebelum itu, apa itu web server ya? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Ya, fungsinya ini selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan pemrosesan HTTP request yang dikirimkan oleh browser, ya secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dalam dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. 3. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software. Ya, lalu selanjutnya adalah pengertian database server. Ya, database server ini merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien atau server ya. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer, umumnya merupakan server yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Ya, lalu ini pengertian DNS server. Ya, DNS server adalah sebuah komputer server yang menjalankan layanan kerja DNS. DNS itu sendiri adalah suatu sistem database terdistribusi untuk mencari suatu nama komputer atau situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP atau IP. Ya, ini fungsinya. Jika diklarifikasikan, setidaknya ada 7 fungsi utama dari sebuah DNS server ini, yaitu memetakan hostname dan IP address yang ada secara normal, menerjemahkan suatu hostname ke IP address, berlaku juga untuk sebaliknya, lalu mencari alamat host untuk memenuhi request klien, permintaan klien. Pada sistem cache berperan melakukan pencarian data yang sesuai. Lalu DNS server bisa mengidentifikasi komputer yang ada di suatu jaringan sebagai sebuah titik. Selanjutnya, memfasilitasi pengiriman email dengan mencarikan server yang tepat. Lalu mengamankan aktivitas transfer dan transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Lalu berikutnya storage server ya. Nah, storage server ini yaitu server yang berfungsi sebagai penyimpanan data berkapasitas besar. Nah, jenis server ini sekarang banyak dijual oleh berbagai vendor dan juga banyak digunakan oleh perusahaan berbasis IT.
Nah, storage server juga bisa menjadi media untuk menjalankan fungsi server lainnya, seperti email address, database server, FTP server, application server, atau multimedia server yang membutuhkan kapasitas penyimpanan bersama dan terpusat, atau shared and centralized data storage. Ya, lalu ini NAS, Network Attached Storage, adalah sebuah sistem penyimpanan yang mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk diakses dari jauh melalui data network. Klien mengakses NAS melalui RPC atau Remote Procedure Call seperti NFS untuk Unix dan Chips untuk Windows. Nah, lalu SAN, Storage Area Network, adalah network private menggunakan protokol storage daripada protokol network yang menghubungkan server dan unit penyimpanan. Nah, keunggulannya ini terletak pada fleksibilitasnya. Jumlah host dan storage array dapat diakses ke SAN yang sama, dan storage dapat dialokasikan secara dinamis pada host. Ya, selanjutnya kita akan mempraktikkan desain data server. Ini servernya. Ya, pertama database server. Setelah itu web server. Ini file server dulu. Setelah itu DNS server. Nah, setelah itu kita beri ini switch. Ini adalah switch server sebagai switch server penghubung server keempat server ini ke router. Ya, untuk keamanan server ini kita beri firewall, ya. Firewall. Nah, kita kecilkan dulu. Oke. Setelah itu kita kasih internet. Jangan lupa internet. Baik, setelah itu kita kasih switch lagi, ya. Ini switch ini untuk
jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Nah, setelah itu access point, wireless access point. Ini wireless access point-nya. Ini wireless access point ini digunakan untuk penghubung jaringan nirkabel atau jaringan yang tidak memerlukan kabel, seperti ini. Nah, seperti laptop juga bisa pakai kabel, tapi kebanyakan tidak memakai karena jaringan biasanya yang menggunakan kabel itu adalah PC ya. Ini PC. Oke. Nah, ini sudah semua elemennya, tinggal sekarang mengkonekkan semuanya, internet ke router, lalu router ke firewall, setelah itu firewall ke switch server. Nah, switch server ini terhubung ke empat ini ya. Nah, ini ke database server, storage server, dan web server, dan juga DNS server. Nah, setelah itu ini kan router ke firewall. Nah, ini yang satunya ke switch, ini untuk jaringan wifi. Nah, ini switch ke APN, ke access point ya. Nah, setelah tersambung ini PC dan smartphone bisa mengakses internet. Lalu untuk kedua PC ini disambungi kabelan untuk koneksi ke internet. Ya, saya kira ini saja yang bisa saya perhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.